Ayah Bunda, sahabat semuanya, Alhamdulillah di Jumat yang penuh berkah ini sudah kita awali dengan mengaji Al-Kahfi bersama. Dan selanjutnya kita akan menasikati dan The Miracle of Baitullah. Ayah Bunda, sahabat semuanya, Alhamdulillah di tengah-tengah kita telah hadir beliau yang sangat luar biasa. Beliau yang selalu membimbing kita, yang selalu membersamai kita semua. Beliau adalah founder dari Dahsyatnya Keajaiban Rezeki dan penggerak pelopor umroh akbar di Indonesia. Ayah bunda, sahabat Saya semuanya, mari kita rendahkan hati kita kosongkan gelas ilmu kita belajar bersama-sama dengan beliau yang sangat luar biasa, Bapak Haji Harun Ar-Rasyid. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Ustaz Said. Alhamdulillah, sukses sehat kaya berkah Pak Haji. Suara saya aman. Aman, aman Pak Haji. Ya. Baik, izin saya lanjutkan sebentar. Boleh ya? Baik, silakan Pak Haji. Izin Bapak Ibu semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Baik, Bapak Ibu semuanya, dimanapun berada, dari Sabang sampai Merauke, bahkan saya lihat ini dari mancanegara. Alhamdulillah pagi hari ini kita sudah ngaji bareng ya, ngaji bareng Al-Kahfi bersama lebih dari 1K ya, 1.000 peserta. Mudah-mudahan wasilah ngaji bareng silaturahmi Allah ampuni segala dosa kita. Allah angkat derajat kita, Allah muliakan kita semuanya, utamanya Allah selamatkan kita dunia dan kelak di akhirat. Amin ya robbal alamin. Baik Bapak Ibu, masih ada waktu izin. Selanjutnya saya akan menyampaikan materi tentang The Miracle of Baitullah atau keajaiban Baitullah. Mudah-mudahan dengan apa yang saya sampaikan ini, ya Bapak Ibu yang saat ini belum umroh, belum haji, mudah-mudahan nggak pakai lama dengan izin Allah, ridha Allah, Anda semua bisa hadir ke Tanah Suci. Coba yang pengen hadir ke Baitullah angkat tangan. Yang angkat tangannya tinggi, saya doakan cepat umrah, cepat haji. Yang tinggi. Yang segini sampai bandara. Ayo Bapak Ibu didoain kok. Oke, terima kasih Allah yang angkat tangan takdirkan ya Rob. Dengan izinmu ya Rob, dengan ridhomu ya Rob, nggak pakai lama. Bisa hadir ke Baitullah. Sehingga suatu ketika kalau kau panggil kami ke rahmatullah, kami meninggal dunia dalam kondisi Islam kami sempurna. Amin. Berbicara tentang Tanah Suci Bapak Ibu, saya yakin adalah impian kita semua. Betul apa tidak? Yang betul angkat tangan. Impian setiap kita itu sama Bapak Ibu. Yang pertama, kita itu pengen bahagia dunia akhirat. Betul? Makanya kenapa setiap habis sholat doa kita adalah Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bahagia dunia dulu. Pertanyaan Bapak Ibu hari ini bahagia enggak? Kalau di dunia enggak bahagia, bagaimana akhirat? Makanya biar menjadi pribadi yang bahagia satu harus pandai bersyukur. Ya syukuri apa yang ada, jangan yang tidak ada. Kedua, punyalah hobi berbagi. Orang yang suka berbagi, orang yang suka membantu banyak orang, maka hadiahnya adalah hatinya bahagia. Ya. Kemudian yang kedua Bapak Ibu, impian setiap kita itu sama, yaitu pengen freedom finansial atau sederhananya hidup bebas hutang dan riba. Betul apa tidak? Privilege zaman sekarang Bapak Ibu, kemewahan zaman sekarang menurut saya adalah dua hal utama. Yang pertama badan sehat, kedua nggak punya hutang. Coba Ibu bayangkan, kalau badannya sehat, terus nggak punya hutang, nggak punya cicilan, alangkah nikmatnya hidup ini. Karena jujur Bapak Ibu, biaya hidup itu murah. Yang mahal adalah gaya hidup.
Kemudian yang ketiga, tujuan, cita-cita kita itu sama. Kita itu pengen ke Baitullah, pengen haji, pengen umroh. Betul apa tidak? Saya yakin. Ya, karena apa haji dan umroh itu adalah fitrahnya kita umat Islam. Cuma ya seringkali biaya menjadi kendala. Saya pengen Pak ke Tanah Suci Pak, tapi duitku nggak punya. Betul apa tidak? Saya pengen Pak ke Baitullah, tapi nggak punya tabungan. Betul apa tidak? Saya pengen Pak ke Baitullah, kebutuhan masih banyak. Betul apa tidak? Insya Allah alasan kita sama Bapak Ibu. Sehingga Bapak Ibu sampai detik hari ini, maaf, di antara kita belum berangkat, buru-buru berangkat, daftar aja belum. Makanya Bapak Ibu izin pagi hari ini saya akan menyampaikan suatu program ya, program bagaimana ibu bapak ya yang tadinya mungkin nggak niat menjadi niat untuk hadir ke Baitullah. Program yang mungkin Bapak Ibu tadinya menganggap nggak mampu, insya Allah jadi mampu. Ya, program yang tadinya mungkin Bapak Ibu berangkatnya sendiri, insya Allah bisa bersama keluarga. Dan dengan program ini, insya Allah mudah-mudahan umrohnya jadi gratis. Mau apa mau? Yang mau angkat tangan. Serius Pak Harun, saya berani ngomong karena saya sudah mengalami Bapak Ibu. Sedikit cerita siapa saya. Saya dulu hanya seorang tukang cuci kiloan, tinggal di kontrakan, hidup dari lubang tutup lubang Bapak Ibu. Buru-buru umroh, buat makan sehari-hari, itu aja masih kesulitan. Hingga suatu ketika di tahun 2012, saya ketemu program ini, saya hadir, ya saya jalankan. Alhamdulillah Bapak Ibu, sampai hari ini saya ngomong, insya Allah sudah lebih dari 20 kali kami bisa ke Baitullah bersama istri, bersama anak-anak, bersama mertua. Nah, ya, 20 kali lebih itu gak sedikit loh Bapak Ibu. Setelah saya menjalankan program ini Bapak Ibu. Saya jalankan, ternyata ke Baitullah gampang. Istri saya jalankan, ternyata ke Baitullah jadi gampang. Ya, teman-teman saya jalankan, akhirnya ke Baitullah jadi gampang. Pertanyaannya, Ibu Bapak, pengen tahu apa tidak? Yang pengen tahu angkat tangan. Oke, makasih. Kuncinya dipraktekin. Gampang Bapak Ibu ya. Kalau berbicara umroh, berbicara haji itu gampang. Bilang aja dulu gampang. Kenapa? Karena ucapan itu kan jadi doa. Dan sekali lagi Allah itu sesuai dengan prasangka hambanya. Ana inda duni abdi ya. Kalau Ibu Bapak menganggap umroh sulit, ya sulitlah. Kalau Ibu Bapak mengatakan umroh itu mudah, mudahlah. Sekali lagi, jangan-jangan kenapa hari ini kita nggak berangkat, itu karena prasangka kita. Saya tidak mampu, akhirnya sama Allah nggak mampukan lagi. Saya miskin, akhirnya jadi miskin beneran. Jadi hati-hati Bapak Ibu, kalau kita ngomong umroh, ngomong haji, ya jangan merasa tidak mampu karena rasamu adalah doamu. Ini bukti Bapak Ibu kalau umroh haji itu mudah, cobalah lihat kanan kiri, ya tetangga kita banyak kok yang ekonominya lebih rendah daripada kita, tapi nyatanya berangkat. Kecerdasannya di bawah kita, nyatanya lebih berangkat. Kesolehannya ya di bawah kita. Kita aja yang ngerasa soleh gak diundang sama Allah. Iya. Dan lihat Bapak Ibu TV di Baitullah, lihat berjuta-juta orang berbondong-bondong ke sana. Kecuali kalau ke Tanah Suci itu yang tahu cuma 2 3 orang, itu baru Ibu mengatakan umroh haji itu sulit. Coba deh bawa cek. Di Tanah Suci itu nggak ada sepinya beribu-ribu, berjuta-juta orang. Mereka bisa kok. Pertanyaannya kenapa Anda nggak bisa? Pasti ada yang salah Bapak Ibu ya. Baik Pak Harun, bagaimana caranya biar saya bisa kayak Pak Harun bolak-balik umroh ya, bisa haji. Ya nggak usah bolak-balik lah minimal sekali dalam seumur hidup. Gampang Bapak Ibu ilmunya ya. Yang pertama hanya butuh 3 langkah. Ini saya ulang-ulang Bapak Ibu. Diulang-ulang aja ada yang masih belum mempraktekkan loh. 3 langkah. Langkah yang pertama adalah niat.
Kuncinya adalah niat yang kuat, Bapak Ibu. Inamal a'malu biniat. Kuncinya di niat. Niat jadi ucapan, niat jadi doa, niat jadi tindakan, niat jadi kenyataan. Ya, tanpa niat gak mungkin. Saya nanya kepada Bapak Ibu, sudahkah niat ke Baitullah? Kalau sudah, saya mau nanya, tadi sholat subuh, doa nggak cepat hadir ke Baitullah? Yang doa angkat tangan. Gak semuanya kan? Kalau memang ibu bapak niat, kenapa subuh tadi nggak doa sama Allah? Ya Allah, saya ingin tahun ini umroh. Sesimpel itu Bapak Ibu. Minta minta sama Allah itu nggak usah sulit-sulit. Ya Allah, saya pengen tahun ini umroh bareng Pak Harun. Amin. Sudah Bapak Ibu. Coba ingat-ingat. Hah? Sudah doa belum? Belum. Kebanyakan kita itu belum. Doa kita, ya Allah, hutang ya Allah. Miskin ya Allah. Tagihan ya Allah. Coba ingat. Kapan terakhir kita doa, ya Allah, panggil aku ke tanah sucimu. Kita nggak pernah doa. Tapi setiap kali diajak, saya nggak mampu. Saya nggak punya duit. Kebutuhan saya banyak dan seterusnya. Ya, kunci yang pertama adalah niat Bapak Ibu. Niat yang kuat akan membuka keajaiban. Niat yang kuat ya akan membuka solusi. Niat yang kuat ya akan ada pertolongan Allah. Makanya Bapak Ibu, biar niatnya kuat bagaimana? Satu, ya. Ini ada dalil yang luar biasa, Bapak Ibu bisa bantu operator. Banyak dalil tentang haji umroh, tapi kita ambil yang ini aja lah, yang bikin saya bolak-balik ke tanah suci. Menjadi tamu Allah, doanya dikabulkan, dosanya diampuni. Menjadi tamu Allah, biayanya diganti sama Allah. Saya pilih yang gampang Bapak Ibu ya. Menjadi tamu Allah, doanya dikabulkan. Kebayang Bapak Ibu, doa apa saja. Maka Ibu Bapak kalau punya masalah di dunia ini, masalah keluarga, kesehatan, ekonomi, kalau kemana-mana mentok, coba ke Baitullah. Doa di sana, ya Allah, hutang saya pengen cepat lunas, ya Allah. Insya Allah pulang lunas. Karena setiap doa dikabulkan sama Allah. Bukan kebalikannya banyak masalah, malah jauh Baitullah. Pak Harun saya punya hutang banyak, saya nggak ke Baitullah ya, lo kok malah menjauh. Semakin banyak masalah di dunia, hadir ke Baitullah, urusan Bapak Ibu diberesin sama Allah. Makanya salah satu kurikulum saya, dasarnya keajaiban rezeki, yang paling puncak itu ke Tanah Suci Bapak Ibu. Ya, ke Tanah Suci. Ya, karena puncaknya di sana. Ya, jadi menjadi tamu Allah apa? Dosanya diampuni. Doa ini dalilnya yuk dibaca sama-sama. Biar Bapak tambah yakin. Karena kita ini berpacu dengan umur Bapak Ibu. Bapak Ibu tunda-tunda ntar sore meninggal gimana? Ya. Menjadi tamu Allah. Nih ya, doanya dikabulkan, dosanya diampuni. Yuk pelan-pelan ya. Doanya dikabulkan. Doa apa saja. Mau kaya, masuk surga, panjang umur, sehat, bahagia, sukses, reward. Apa saja boleh. Kenapa? Karena di Baitullah itu tidak ada hijab antara manusia sama Allah. Kemudian dosa diampuni. Kebayang Bapak Ibu. Selalu saya hitung-hitungan. Dosa kita ini kalau dirupiahkan mungkin nilainya miliaran. Bayangin hanya dengan 40 juta dosa kita lunas itu loh. Enak nggak Bapak Ibu? Yuk kita pakai hitung-hitungannya. Ya. Dosa Bapak Ibu diampuni sama Allah. Dosa kita ini kalau dihitung. Ini nilainya kalau dikusan miliaran. Hanya dengan 40 juta lunas. Enak apa enak banget. Makanya cita-cita saya itu sederhana Bu dalam hidup ini. Setiap tahun sekali, minimal sekali saya harus ke Tanah Suci. Kenapa? Saya sadar dosa saya banyak. Setahun sekali tiap Januari berangkat. Terus Alhamdulillah sampai hari ini lancar-lancar terus. Oke, udah duitnya maaf, dosa diampuni, kemudian doa dikabulkan, kemudian ada lagi tadi biaya haji umroh diganti sama Allah. Halo Bapak Ibu, ngapain sih mikir lo diganti sama Allah lo? Heran aku.
Itu loh, Bu. Allah akan mengganti seluruh biaya haji dan umroh Imam Bayhaqi. Hadis dari Imam Bayhaqi. Yakin apa yakin? Yakin angkat tangan. Wong diganti sama Allah kenapa sih? Cari yang murahan Bapak Ibu. Wongnya teko. Iya. Cari yang terbaik. Satu diganti sama Allah. Dan Allah gantinya itu nggak pas. Pasti berlipat ganda. Kedua, umrah haji itu ibadah yang nggak mungkin kita itu setiap hari atau setiap tahun Bapak Ibu. Mungkin di antara kita seumur hidup sekali. Carilah yang paling nyaman. Biar apa? Biar bisa fokus ibadah. Giliran mobil cari yang terbaik. Sekolahin anak cari yang terbaik. Giliran umroh haji cari yang termurah. Wongnya teko. Iya. Kenapa Bapak Ibu? Itulah janji Allah. Saya merasakan Bu umroh pertama saya berangkat pulang nggak saya nggak miskin kok saya bisa malah rezeki lancar bisa beli kendaraan. Umroh kedua saya pulang malah saya bisa berangkat haji. Umroh ketiga saya pulang saya bisa beli rumah. Umroh keempat saya bisa beli sawah. Jadi bawa silakan cek deh tetangga Bapak Ibu yang pulang umroh pulang haji pasti dibalikin sama Allah. Nggak mungkin enggak Bapak Ibu. Ya, jadi itu janjinya Allah. Satu apa tadi? Dosa diampuni, doa dikabulkan, diganti. Saya sampaikan begini apa Bapak? Tujuannya biar ibu bapak niatnya menjadi kuat. Gitu. Karena gini loh Bapak Ibu, panggilan Allah cuma 3 kali loh. Nanti sebelum terlambat. Satu panggilan sholat. Dua panggilan ke Baitullah. Tiga panggilan maut ke rahmatullah. Panggilan mati Bapak Ibu. Kalau mati ini kita nggak pernah tahu. Syarat untuk meninggal nggak harus sakit dulu. Ada ke orang sehat tiba-tiba meninggal? Ada. Untuk meninggal nggak harus tua dulu. Berapa banyak di antara kita, anak kita meninggal duluan. Cucu kita meninggal duluan. Ya, untuk meninggal itu nggak harus apa ya, meninggal itu bisa kapan saja, di mana saja. Maka Bapak Ibu, yuk, terutama Anda yang hari ini belum umroh, belum haji, coba jawab pakai hati. Anda nanti menyesal. Karena kenapa menyesal? Karena kalau kita bicara rumah, itu nggak ada loh dalil perintah wajib punya rumah. Setahu saya, mohon maaf kalau saya salah. Punya mobil itu nggak ada dalilnya. Tapi kalau umroh haji itu jelas ada dalilnya Bapak Ibu. Ya watimul haja wal umroh talillah. Sempurnakan haji dan umrohmu karena Allah Ta'ala. Masuk rukun Islam yang kelima Bapak Ibu. Ya, jadi yuk niatnya dikuatin Bapak Ibu. Jangan alasannya. Seringkali kita mendengar gini, Pak Harun saya tuh pengen tapi kebutuhan saya banyak. Masalahnya ibu bapak umroh nggak dimasukin kebutuhan. Itu aja masalahnya. Pendidikan dimasukin kebutuhan. Orang nyekolahin anak habis ratusan juta. Lulus anak yang nganggur kita nggak protes. Kesehatan jadi kebutuhan. Berobat kemana-mana nggak sembuh kita nggak protes. Tapi kenapa giliran haji dan umroh kita nggak pernah masukin kebutuhan? Yang ada adalah sisa Bapak Ibu. Kalau ada sisa baru ke tanah suci dan percaya sama saya uang kita nggak akan pernah sisa. Makanya Bapak Ibu jadikan Baitullah sebagai kebutuhan kita. Ada sandang, ada papan, ada pendidikan, ada Baitullah. Atau Anda akan menyesal. Sangat menyesal sekali. Ya, ada golongan orang-orang yang menyesal Bapak Ibu. Di antaranya satu, orang ketika muda tidak membersamai keluarga, sibuk dengan pekerjaan. Nanti ada di masa tua, anaknya pergi, keluarganya pergi, dan dia akan menangis kesepian walaupun hartanya berlimpah. Maka kalau punya keluarga bersama mereka. Kedua, orang-orang yang tidak peduli kesehatan. Hari ini Anda yang tidak mau olahraga, nggak mau ditambah siap-siap tua, Anda akan bergelut dengan penyakit. Anda akan merangkak. Untuk kencing aja ada kesusahan. Penyesalan kedua orang yang tidak peduli kesehatan. Yang ketiga, Anda yang ketika ditawarin Baitullah, Anda terlalu banyak alasan. Anda terlalu alasan, Anda muncul. Anda akan dititik, Anda akan menangis, menyesal. Kenapa dulu ketika saya mampu, saya tidak mau. Nanti ada masa ketika Anda mau, kita sudah tidak mampu. Ya, jadi yang pertama yuk niatnya kuatin.
Ya. Yang kedua kalau sudah niat Bapak Ibu, yang kedua bagaimana biar niatnya kuat tadi setelah Bapak baca-baca tentang manasik umroh, ya, tentang manasik umroh, tentang fadilah-fadilah umroh. Salah satunya Bapak Ibu, saya kira semuanya tahu-tahu nggak Bapak Ibu, sholat di Masjidil Haram itu pahalanya 100.000 kali. Kalau sholat subuh di sana satu kali, itu sama dengan sholat subuh di sini nilainya 100.000 hari. 100.000 hari dibagi 365 hari satu tahun, sama dengan 274 tahun. Jadi orang yang umroh, kemudian sholat subuh satu kali di Tanah Suci Masjidil Haram, itu sama dengan kita sholat di Indonesia 274 tahun. Kalau umur kita ini kurang lebih sekitar 60 tahun, kita mati 7 kali Bapak Ibu. Paham? Jadi jangan remehkan orang yang umroh cuma 9 hari Bapak Ibu. Satu hari sholat subuh sama dengan 274 tahun di Indonesia. Kalau umur kita 60-an, berapa kali itu meninggal dunia? Jadi sana cuma sholat subuh sekali. Kita sholat meninggal hidup lagi, meninggal hidup lagi, meninggal hidup lagi. Nilainya masih kalah. Masihkah Anda berhitung-hitungan dengan tanah suci Bapak Ibu? Masihkah Anda masihkah Anda hitung-hitungan dengan Baitullah? Masihkah Anda terucap kata mahal di bibir ini? Coba pikirkan baik-baik, coba renungkan baik-baik. Yang pertama niat. Yang kedua Bapak Ibu, daftar. Silakan daftar. Kemana? Ke biro. Ya, kalau kami pakai PT Armina Rika Perdana. Biro nomor satu saat ini Indonesia. Yang umurnya sudah 34 tahun. Armina Reka Perdana. Kenapa daftar? Sekali saya ulang. Kita sakit, datang ke puskesmas, duduk paling depan, tapi nggak daftar, nggak dipanggil sama petugas. Kita datang siang, dapat antrean nomor 100, habis 99, 100 kita dipanggil. Kenapa hari ini kita belum dipanggil sama Allah Baitullah? Jangan-jangan nama kita belum terdaftar. Sudahkah Ibu datang ke biro untuk menanyakan berapa harga umroh? Sudahkah kita memantaskan diri? Yuk daftarkan sekarang juga atau nanti ibu bapak percaya sama saya akan menyesal. Ya, niat daftar, ketiga bayar. Simpel ya. Jadi kata kuncinya niat yang kuat, daftar bayar. Kalau bayar ini Bapak Ibu, orang pasti bilang ya iyalah Pak Harun, niat daftar bayar pasti berangkat. Ya memang iya. Cuma bayar ini, saya paham Bapak Ibu ya. Bayar itu ada cara, ya. Bayar itu satu, cara tunai. Bu Bapak, tunai. Berapa sih umroh itu? Kalau Armina Reka Perdana, ya, itu kurang lebih sekitar 37.500. Harga mulai dari situ. Kok mahal? Rego nggowo rupo. Ya, ingat janji Allah diganti. Ya, tunai Bapak Ibu. Bapak kalau punya tunai, tinggal lunasi, pilih jadwal berangkat selesai. Tunai. Oh iya, saya lupa ya. Belum sampaikan. Bapak Ibu, kami punya agenda besar, yaitu Gerakan Umroh Akbar 1111. Insya Allah dimulai akhir Januari 2025. Ini gerakan umroh keluarga besar DKR dan Armina Delhi. Jadi keluarga besar DKR Bapak Ibu. Nama gerakannya 1111. Iya. Alhamdulillah laporan yang ke saya yang daftar hari ini sudah mencapai angka 2.000 bahkan lebih. Tapi gerakannya tetap satu-satu Bapak Ibu. Jadi gerakannya oh 2.000 diganti gerakan 2.000, nanti 3.000, nanti bolak-balik ganti, nanti saya pusing. Ya, gerakannya tetap satu-satu-satu, maknanya satu adalah lillah. Allah, Allah dulu, Allah lagi, Allah terus. Satu yang kedua adalah ya nomor satu. Ya, dan kita menjadi nomor satu, kita menjadi pemenang bukan pecundang. Ya, menjadi juara dalam kehidupan ini. Satu yang ketiga adalah bulan satu. Ya, nanti di bulan Januari awal tahun tahun baru, awal resolusi. Satu yang terakhir adalah satu tujuan. Apa satu tujuannya? Bagaimana hidup mendapatkan ridho Allah, hidup sukses, sehat, kaya, mulia, berkah. Makanya gerakannya namanya satu satu satu. Saya mau ikut. Eh, ya tadi caranya Bapak Ibu. Tunai. Pak Harun saya nggak bisa ikut Januari gimana? Ya umroh kan tiap bulan juga ada Bapak Ibu.
Kalau bahasa Januari, umrah pada akhirnya tiap bulan juga ada kecuali musim haji. Cuma kalau mau Januari, nanti segera hubungin kami. Istimewanya apa, Pak? Januari ini, istimewanya umrah rasa haji. Satu istimewanya ada muhasabah akbar di Padang Arafah yang tidak dimiliki oleh biru-biru lain. Kedua, nanti insya Allah ada acara melihat apa ini matahari terbenam ya di Jabal Mahnet ya sambil ngopi. Ini nggak ada yang lain. Ini edisi ketiga. Nanti insya Allah ada muhasabah atau pemanahan di Jabal Uhud. Kebanyakan Jabal Uhud itu berhenti doa, tapi ini pemanahan. Kemudian ini yang terakhir yang paling insya Allah nanti yang kuat, saya akan ajak naik ke puncak Gua Hiro di gunung tempat wahyu Al-Quran. Ada yang mau ikut? Naiknya 2 jam loh. Jadi ini spesial istimewa, hanya orang istimewa yang bergabung ya. Jadi Bapak Ibu niat daftar bayar. Oke, niat gak pakai duit, daftar gak pakai duit ya bayar. Bayar pertama adalah tunai. Kalau tunai Anda sudah punya tunai ya sudah, jangan ditunda. Iya, Pak ini rezeki buat sekolah. Rezeki sekolah itu ada sendiri Bapak Ibu. Rezeki sekolah itu ada rezeki sendiri, rezeki umroh itu ada sendiri. Jangan dicampur adukkan. Ya. Monggo yang sudah tunai Anda beruntung ya. Kalau nggak bisa tunai bagaimana? Ini cara yang kedua. Ini yang saya lakukan. Bu Bapak ini dengan program solusi cukup awali dengan DP 3,5 juta untuk umroh. Ya kalau mau haji 5 juta ya. DP itu uang muka Bapak Ibu. Kalau 40 juta oke mungkin semuanya nggak punya uang. Coba ikhtiar 3,5 juta. Setelah 3,5 juta niatin ini untuk tabungan pertama umroh. Untuk tanda jadi umroh. Mudah-mudahan ada 3.000, ada 3.500.000 solusi dari Allah. Ingat, Allah nggak lihat duit kita. Allah itu lihat kesungguhan kita, Bapak Ibu. Allah itu nggak butuh duit kita, Bapak Ibu. Allah butuh kesungguhan kita. Seberapa sih perjuangan kita? Maka 3,5 juta. Udah, diniatin aja. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan dengan 3.500.000 ada 3,5 juta pertolongan dari Allah. Kita sudah DP tinggal sisanya. Gampang ya. Nah, sisanya bagaimana Bapak Ibu? Nanti sisanya kita bisa ajarin. Sisanya Bapak Ibu, nanti mungkin sore saya jelaskan Bu. Menggapai Baitullah dengan apa ini dengan ajaib ya. Nanti sore insya Allah mudah-mudahan saya bisa ngisi menggapai Baitullah dengan ajaib. Ada ilmunya ya. Jadi menarik Baitullah dengan ilmu yang namanya Law of Spiritual Attraction. Ya. Awalnya dengan 3,5 juta Bu. Udah kuncinya dulu. Ya, kuncinya dulu. Sisanya biar Allah nanti lunasi. Ya terburuknya Bapak Ibu. Terburuknya kita nggak bisa melunasi terburuknya. Kemudian maaf kita meninggal dunia. Keren meninggalnya dalam perjalanan menuju Baitullah gitu. Paham nggak kira-kira? Artinya nggak pernah rugi Bapak Ibu. Nih saya daftar haji, daftar umroh misalkan. Umur kita nggak panjang. Eh, tumben paginya meninggal, ya, biasanya nggak meninggal. Insya Allah meninggalnya keren, meninggal setelah proses daftar haji gitu. Walaupun beliau belum berangkat. Mudah-mudahan bisa dipahamin. Yang jadi masalah adalah Bapak Ibu hari ini nama Anda belum ada. Nama haji belum ada, nomor ada. Kemudian Anda selalu mengatakan, nanti kalau punya tunai saya akan lunas. Insya Allah Bu, orang yang model seperti ini nggak pernah berangkat. Kalau saya punya tunai, saya berangkat. Insya Allah enggak Bapak Ibu. Saya sudah pengalaman. Udah mampunya DP aja 3,5 juta. 3,5 juta itu nggak ada nilainya Bapak Ibu. Masuk ke minimarket juga habis itu. 3,5 juta. Dah. Sisanya Bapak Ibu. Hmm. Sisanya Bapak Ibu bisa lakukan dengan cara yang paling mudah dengan menabung. Gampang kan? 3,5 juta. Dah nih, udah masuk nih. Nanti dapat voucher Bapak Ibu. Vouchernya berlaku untuk selamanya. Bisa dipakai siapa saja. Nanti saya tunjukkan. Sisanya menabung. Udah menabung aja. Ada 1.000, 2.000, 3.000, 5.000, 10.000. Percaya sama saya. Orang-orang yang hari ini nggak punya uang kemudian berangkat. Rata-rata mereka menabung. Dan aneh, ketika menabung baru separuh, tiba-tiba dilunasir anaknya, nabung baru separuh, tiba-tiba dapat door prize, nabung baru separuh, tiba-tiba diumrohkan sama santrinya gitu. Artinya ada ikhtiar di situ. Menabung semampunya. Ini cara yang paling gampang. Cara yang kedua, Bapak Ibu. Tadi kan tunai. Yuk Bapak Ibu, jalankan hak usaha. Kita ada hak usaha Bapak Ibu. Ada hak usaha Armina Daily dan ada hak usaha Armina Reka. Yuk jalankan Bapak Ibu.
Lumayan Bapak Ibu menjalankan hak usaha. Kalau usaha ini dijalankan, Ibu dapat rezeki. Rezekinya nanti untuk lunasin umroh dan haji Anda. Ya, bagaimana cara menjalankan usahanya? Pengen tahu apa tidak? Yang minta tanda tangan. Nanti sore deh insya Allah. Nanti saya beritahu bagaimana cara menjalankan hak usahanya. Ini khusus yang suka usaha ya. Yang Anda yang nggak suka usaha menabung aja lah. Ya, gampang kan? Menabung atau jalankan hak usaha. Sebagai apa? Hak usaha sebagai eh, apa ya? Mitra travel gitu ya. Hak usaha sebagai eh, iya eh, agen lah kurang lebih lah. Jadi hak usahanya jalankan. Apa pakai itu harus? Enggak, ini solusi buat Anda yang terkendala biaya gitu. Jadi ngangsur pakai tenaga. Ya, gampang kan? Kalau saya pakai yang itu, karena dulu saya tunai nggak punya. Yang saya lakukan waktu itu adalah saya menabung semampu saya jalankan usaha, saya pelajarin, Bapak Ibu, Alhamdulillah, setiap tahun saya bisa umroh, bahkan bisa dikatakan umroh saya nggak bayar. Bahkan kok bisa umroh nggak bayar, pengen tahu? Ah, nanti sore, insya Allah. Nanti sore saya akan jelaskan di kuliah sore, bagaimana optimalisasi usaha eh, usaha di Armina Group ini, biar Ibu Bapak bukan hanya bisa umroh, bisa haji, tapi utang lunas. Nanti sore ya. Baik, itu Bapak Ibu tentang bagaimana program solusi. Sebenarnya gampang Bapak Ibu. Kalau Anda percaya sama kami, ikutin saja. Saya dulu pernah dapat nasihat dari guru saya gitu. Kalau kamu belajar gitu kepada orang yang dia lebih pintar, lebih soleh, lebih kaya, lebih pintar, udah manut aja lah. Kenapa? Ya dia lebih pintar kok, lebih kaya kok. Itu yang saya praktekkan, Bu. Ketika saya ketemu guru, guru saya pintar kok, kaya lagi. Rasanya saya nggak pantas ngeyel lah, saya masih miskin gitu. Saya masih bodoh. Udah, guru saya udah membuktikan, beliau bisa haji, bisa umroh, bisa miliarder. Ya udah, saya samina wa ta'na, saya percaya, saya alhamdulillah hidup saya berubah. Sama Bu Bapak. Kalau Bapak pengen hidupnya berubah, udah percayakan. Nggak usah dianalisa lagi. Tinggal bayar tunai. Yang nggak punya DP tinggal DP. Nggak punya DP nabung DP gitu loh. Ya, nabung DP. Kan bisa. Nabung 500, 500, 500, 500. Jadi deh 3,5. Nanti kita jalankan bareng-bareng. Yuk kita nabung bareng-bareng. Yuk kita jalankan program solusinya bareng-bareng. Insya Allah. Kalau kami teman-teman bisa, Anda juga bisa gitu. Apa yang membuat kita bisa? Analisa. Kenapa nggak buat kita keras hati? Kenapa nggak bisa berpikiran negatif? Kenapa kita nggak bisa? Karena kita banyak banyak apa ya? Banyak logika. Yuk, mudah-mudahan Bapak Ibu dengan program solusi ini Anda semuanya bisa umroh, bisa haji bersama orang yang dicintai minimal sekali dalam hidup ini sebelum terjadi yang namanya penyesalan. Ya, oke coba yang pengen umrah angkat tangan. Masya Allah, pengen haji angkat tangan. Pengen ikut gerakan umrah akbar. Oke, yuk awali dengan berapa? 3,5 juta hubungin kami. Buat Anda yang pengen saya bantu, sih pengen saya bantu. Anda yang pengen promo, bisa hubungin kami. Siapa tahu kami bisa membantu. Ya, segera tapi cepet-cepetan. Ya, kita akan bantu. Ya, Ibu Bapak nggak usah khawatir. Kami hadir eh, bukan mencari masalah, tapi kami ingin mengasih solusi buat Bapak Ibu semuanya. Oke, kita tutup hari ini dengan video. Ada video ini. Boleh Pak sabar atau gerakan umroh, Bapak Ibu. Untuk ikut gerakan umroh, cepet-cepet paspor sama suntiknya ya. Ditunggu ya, paspor sama suntiknya. Kalau untuk yang lain, untuk manasik nanti bisa lewat online, bisa offline, bisa gampang kalau manasik ya. Biasanya Jumat malam ada manasik langsung dari pusat. Nanti offline-nya bisa nanti di Madinah. Kalau rumahnya dekat sama saya, nanti bisa dengan saya. Ya, untuk manasiknya. Yang penting paspornya dulu sama sama suntiknya. Itu Bapak Ibu ya. Bapak Ibu ingat, perhatikan saya, hidup harus berani ngambil keputusan. Ya harus berani. Apalagi kaitannya dengan perkara umroh, perkara haji. Ya, jangan takut, jangan takut. Ya, kan aneh kan? Takut untuk daftar umroh, takut untuk daftar haji. Mana, yuk harus berani dalam hidup ini. Sebelum nanti kita menyesal. Percaya saya, pasti menyesal, Bapak Ibu. Ya,
Itu Bapak Ibu ya, mudah-mudahan dengan 3 program solusi ini ya, daftar bayar, kemudian menjalankan program solusi, mudah-mudahan insya Allah nanti kita bisa bersama-sama bisa hadir ke Baitullah untuk menunaikan ibadah eh, baik umrah ataupun haji. Baik, kita tunggu sebentar ya video ini, ada video tentang gerakan umrah yang kemarin. Gerakan ini gerakan ini gerakan rutinitas setiap Januari Bapak Ibu. Jadi saya pribadi eh, memang bikin gerakan setiap Januari. Ya, ini udah kali ketiga ini. Kemarin sudah ada di Januari, sebelumnya sudah ada, ini kali ketiga gerakan umroh keluarga besar DKI dan Armina Daily. Insya Allah setiap Januari, rutin setiap Januari. Ya, jadi kalau bawa Januari ini nggak bisa, kita mulai nabung untuk Januari 2 tahun depan. Gitu. Yang penting adalah percayakan kepada kami. Kalau ibu bapak nggak percaya kepada kami, terus siapa lagi? Kan nggak mungkin ibu bapak yang seperti kami, tapi nggak ngikutin kami kan nggak bisa. Ya, yuk, jangan hanya gara-gara uang 3,5 juta Anda pertahankan, Anda kehilangan kesempatan untuk ziarah ke makam Nabi. Ya, insya Allah. Ya, mudah-mudahan kami bisa. Teman-teman yakin, Bapak Ibu yakin bisa. Ada operator videonya? Umroh biayanya besar, saya nggak punya duit. Allah Ini jawab adalah dengan gerakan umroh yang dipertemukan kemarin, saya Bapak Ibu. dengan Mudah-mudahan Armina bisa Jaya ya. ini. Keberangkatan umroh 1000 mitra Armina Daily ini membuktikan bahwa Armina Daily telah mampu melakukan pesan dakwah dan insya Allah dapat meningkatkan ekonomi umat. Dan kami berharap akan ada gerakan-gerakan dahsyat selanjutnya di tahun-tahun mendatang. Komitmen, insya Allah tahun depan gerakan Umrah Akbar Januari 2024. Dengarkan suara kami ya Rasulullah. Terimalah suara kami ya Rasulullah. Terimalah cinta sayang kami ya Rasulullah. Armina Daily. Alhamdulillah yang mungkin tidak ada terbesit sama sekali bisa menggandeng orang tua, ternyata untuk di keberangkatan ini saya bisa menggandeng orang-orang yang tersayang, mitra saya dan bapak saya bisa ke Baitullah Wasilah Armina Daily. Alhamdulillah gerakan 1111 jamaah ini menjadi bukti bahwa Armina Daily bisa menjadi jalan bagi mitra-mitranya untuk bisa hadir di Baitullah. Makna gerakan Umroh Akbar adalah bentuk suatu ketakwaan seorang hamba terhadap sang penciptanya, yakni menjalankan rukun Islam yang kelima, beribadah haji atau umroh ke Tanah Suci. Kami berkomitmen akan mensukseskan gerakan Umrah Akbar 1111 jamaah di bulan Januari tahun 2025. Gerakan ini tidak lain melainkan tujuannya adalah supaya kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik. Ya Allah, mereka datang dari kampung halaman mereka. Mereka datang ke tempat ini dan mereka menabung bertahun-tahun. Ada yang menjual sawah mereka, ada yang menjual pekarangan mereka, ada yang menyisihkan gaji pensiun mereka, ada yang menabung dari sedikit demi sedikit hingga aku antarkan mereka ke tempat ini, ya Allah.
Lewat Armina Daily, akhirnya saya belajar bagaimana untuk bisa bermanfaat untuk orang banyak, bahagia dan membahagiakan. Armina Daily, 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 manjada, wajada, sukses. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Bapak Ibu, saya doakan ya, mudah-mudahan yang hadir di Zoom ini ya, yang saat ini belum umroh, belum haji, Allah mampukan ya. Allah kasih kesempatan, walaupun sekali dalam hidup ini. Mudah-mudahan Allah kasih umur panjang buat kita ya. Jangan cabut nyawa kami dulu ya Allah, sebelum kami bisa menyempurnakan rukun Islam yang kelima. Baik Bapak Ibu, sekali lagi kuncinya adalah keberanian kita dalam mengambil keputusan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan hari ini bisa memberi motivasi, memberi solusi dan manfaat. Ihdinas siratal mustaqim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Ustaz Zaid. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Jarun atas ilmu-ilmu yang disampaikan. Semoga menjadi amal jariah buat Pak Harun dan keluarga. Serta Pak Harun selalu diberikan kesehatan, diberikan keberkahan rezeki. Amin, amin ya rabbal alamin. Ayah bunda, sahabat semuanya, luar biasa ilmu pada pagi hari ini. Semoga membawa keberkahan buat kita semua. Kita semua bisa hadir ke Baitullah untuk menjalankan ibadah umroh maupun haji minimal di gerakan umroh akbar 1111 di Januari tahun 2025. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik ayah bunda, sahabat semuanya, kita tutup doa pada acara pada pagi hari ini dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi